Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, silakan Ananda Nurul untuk memimpin doanya. Terima kasih Ananda Nurul. Baiklah Ananda semua, sekarang Ibu akan mengajak kehadiran Ananda sekalian. Alifa Mutwajana hadir, Bu. Zahra Nur Aida hadir, Bu. Nah, alhamdulillah Anda semua hadir pada pertemuan kali ini. Oke, jadi semuanya sudah siap ya untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Nah, walaupun kita belajar dalam keadaan daring, maka kalian harus tetap semangat, oke? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, nah kita ini kan baru masuk ya kelas pertama kali atau perdana untuk kelas 12 memasuki pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah jadi Ibu ingin bertanya nih, siapa yang masih hafal dengan rukun iman? Saya, Bu. Rukun iman itu 6, yaitu pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, ketiga iman pada kitab, keempat iman pada Rasul, iman kepada hari akhir, keenam iman pada qada dan qadar, Bu. Jadi iman kepada hari akhir itu rukun iman yang kelima ya, Bu. Ya benar ya apa yang dikatakan oleh Humairah. Jadi rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Oke, Ibu akan menampilkan sebuah video mengenai hari akhir. Nah, jadi kalian silahkan lihat ya video yang telah Ibu tampilkan nanti, dan diharapkan untuk kalian semua agar dapat menyimaknya video tersebut sebaik-baiknya. Oke? Baik, Bu. Bila nafas akhir berhenti sudah, jantung hati pun tak berdaya, hanya menangis tanpa suara. Berarti tak bisa untuk kau hindari, tak mungkin bisa kau lari. Oke, dari video yang telah Ibu tampilkan tadi, apakah anak-anak semua ada yang ingin menyampaikan tanggapan ataupun kesimpulan dari video tadi? Saya, Bu. Jadi, dari video tadi telah digambarkan kelak pada hari akhir semua akan musnah tanpa sisa sedikit pun di dunia ini, Bu. Sekian. Oke, bagus. Nah, jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Maryam tadi, bahwa semua yang ada di dunia ini pada hari akhir itu akan musnah tanpa terkecuali. Nah, seperti bangunan-bangunan tingkat tinggi yang kita lihat dari video tadi, nah disitulah pada hari akhir bangunan itu akan runtuh, akan hancur seketika. Kemudian mobil yang sedang berkendara itu akan bertabrakan. Baik, kita lanjut ya pembahasan inti kita pada pagi hari ini. Nah, jadi di sini anak-anak semua diharapkan untuk dapat mengetahui dan memahami mengenai hari akhir, dari makna hari akhir itu sendiri hingga hikmah dari hari akhir. Oke, sebelum kita beranjak pada materi hari ini, apakah Ananda ada yang tahu beriman kepada hari akhir itu apa? Saya, Bu. Jadi, iman kepada hari akhir itu artinya kita yakin dan percaya bahwa hari akhir itu akan datang, dan saat hari akhir datang, maka seluruh alam semesta akan hancur, dan kehidupan yang kekal yakni akhirat akan menanti. Sekian, Bu. Ya, benar ya apa yang dikatakan oleh Aisyah. Jadi, beriman kepada hari akhir itu artinya kita yakin, kita percaya bahwa suatu saat hari akhir atau hari kiamat itu akan datang. Dan jika hari akhir itu datang, maka semuanya akan hancur. Seluruh alam semesta ini akan musnah. Lalu, kehidupan yang kekal yakni akhiratlah yang akan menanti kita. Hari
Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat. Nah, menurut bahasa, hari akhir ini adalah hari penghabisan sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Dan kemudian hari pembalasan sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah ayat 4. مالك يوم الدين. Nah, jika kita analisa nih, hari akhir dalam bahasa Arab itu kan terakhir ya. Nah, jadi hari akhir ini ialah hari berakhirnya semua kehidupan di dunia ini tanpa terkecuali. Jadi semuanya itu musnah. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam dari hari kiamat. Nah, hari kiamat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama kiamat sugro dan yang kedua kiamat kubro. Nah, satu-satu ya kita akan membahas mengenai kiamat sugro. Nah, kiamat sugro ini ya, sugro. Kata sugro ini berasal dari bahasa Arab yang artinya kecil. Nah, di dalam hal ini, kiamat sugro adalah kehancuran dari sebagian kecil alam semesta. Contoh dari kiamat sugro seperti terjadinya tsunami, banjir, tanah longsor, dan angin topan itu semua merupakan suatu bencana dan kehancuran oleh sebagian manusia, termasuk juga tempat tertentu yang terkena bencana alam tersebut. Kemudian kiamat yang kedua yaitu kiamat kubro. Kubro berasal dari bahasa Arab yang berarti besar. Jadi kiamat kubro ini terjadi dengan dimulainya tiupan trompet sangkakala oleh malaikat Israfil serta diiringi dengan kehancuran semesta beserta isinya. Sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Ketika hari kiamat kubro ini terjadi, maka semuanya itu akan hancur, akan musnah tanpa terkecuali. Tidak ada satupun yang tersisa di dunia ini, semuanya itu akan hancur. Baiklah Ananda semua, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Khadijah izin bertanya, Bu. Apakah kematian termasuk kiamat sugro atau kubro? Dan mengapa demikian, Bu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Khadijah yang telah bertanya. Jadi, kematian itu merupakan kiamat sugro karena kematian atau meninggal seseorang tidak menghancurkan alam semesta ini. Seperti yang telah kita bahas mengenai pengertian kiamat sugro dan kubro tadi, maka kematian atau meninggalnya seseorang ini termasuk ke dalam kiamat sugro. Jadi beriman kepada hari akhir ini akan menumbuhkan sikap rasa tanggung jawab terhadap diri kita, dan kita itu merasa bahwa kita hidup di dunia ini itu hanya sementara saja. Cepat ataupun lambat, semua manusia ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua perbuatan yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hari kiamat terjadi di hari Jumat, bagaimana belahan negara lain yang bukan hari Jumat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Maka terbangun orang-orang yang biasa mengerjakan ibadah di waktu malam. Namun malam semakin panjang dan pagi hari tidak datang. Manusia mulai panik sebab mereka tidak mengalami pagi hari. Ketika manusia menunggu matahari terbit dari arah timur, akan tetapi matahari terbit dari arah barat, maka manusia saat itu bertaubat semuanya, namun pintu taubat sudah tertutup. Ringkasan hadis ini
Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Murdawai dan dikutip di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir surat Al-An'am ayat 158. Baiklah, kita masuki materi pembelajaran terakhir, yakni hikmah dari beriman kepada hari akhir. Silahkan Ananda simak video berikut ini. Dengan adanya keimanan terhadap hari akhir, seseorang akan disiplin dan berusaha maksimal untuk mematuhi ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dia tahu bahwa tidak satupun amal perbuatannya, baik lahir maupun batin, yang luput dari pencatatan dan perhitungan kelak di akhirat. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan Ananda tugas. Silahkan Ananda semua mencari video atau gambar fenomena alam lainnya yang menguatkan bukti kebenaran adanya hari akhir. Kemudian Ananda jelaskan dengan bahasa sendiri di buku tugas Ananda, lalu dikirim melalui Google Classroom. Dan minggu depan, Ibu akan panggil namanya secara acak untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga pelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga berkah. Dan untuk kalian harus tetap semangat ya, oke? Mari kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.